Assalamualaikum, jangan lupa like dan subscribe YouTube ini. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Ajeng Rindiantika, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Kitab Sunan Abu Dawud dan Kitab Sunan At-Tirmidzi. Selamat menyaksikan. Latar belakang kehidupan Imam Abu Dawud. Nama lengkap Abu Dawud adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Imran Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijistan, yaitu suatu kota di Basrah pada tahun 202 Hijriah. Sebagai ulama mutaqaddimin yang produktif, beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk ilmu dan ibadah. Namun, sangat disayangkan, informasi kehidupan Abu Dawud di masa kecil sangat sedikit. Sedangkan masa dewasanya, banyak riwayat yang menyatakan bahwa beliau termasuk ulama hadis yang terkenal. Abu Dawud terlahir di tengah keluarga yang agamis. Mengawali intelektualitasnya, Abu Dawud mempelajari Al-Quran dan literatur bahasa Arab serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis. Setelah dewasa, beliau melakukan rihlah atau perjalanan mencari ilmu dengan lebih intensif untuk mempelajari hadis. Beliau melakukan perjalanan ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah Arabia, Khorasan, Nisabur, dan Basrah. Pengembaraannya ini menunjang Abu Dawud untuk mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab Al-Sunan. Adapun dalam kehidupannya, Abu Dawud adalah orang yang sederhana. Hal ini terlihat dari cara berpakaiannya, yaitu salah satu lengan bajunya lebar dan satunya lagi sempit. Menurutnya, lengan yang lebar ini untuk membawa kitab, sedang yang satunya tidak diperlukan. Kalau lebar berarti pemborosan, maka tidak heran jika banyak ulama yang semasanya atau sesudahnya memberikan gelar zahid, yaitu mampu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, dan waro, teguh atau tegar dalam mensikapi kehidupan. Selanjutnya membahas tentang Kitab Sunan Abu Dawud. Kitab Sunan menurut ahli hadis adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kitab Sunan ini hanya memuat hadis-hadis marfu', tidak memuat hadis mauquf atau maktu, sebab dua macam hadis terakhir ini tidak disebut sunnah, namun hanya disebut sebagai hadis. Adapun Abu Dawud menyusun kitabnya dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, dan dalam menyusun kitabnya berdasarkan urutan bab-bab fikih seperti toharoh, sholat, zakat, dan sebagainya dengan beraneka kualitas dari yang sahih sampai yang dhaif. Adapun dalam menyusun kitabnya, beliau mencukupkan diri dengan memaparkan satu atau dua buah hadis saja dalam setiap babnya. Bahkan secara tegas beliau menyatakan 4 buah hadis saja dari kitab ini sudah cukup menjadi pegangan hidup bagi setiap orang. Selanjutnya, sistematika penyusunan kitab Abu Dawud. Dalam Sunan Abu Dawud, beliau membagi hadisnya dalam beberapa kitab, dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Adapun perinciannya adalah 35 kitab, 1871 bab, serta 4800 hadis. Tetapi menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, jumlahnya sebanyak 5274 hadis. Perbedaan tersebut tidaklah aneh, karena Abu Dawud sering mencantumkan sebuah hadis di tempat yang berbeda. Hal ini dilakukan karena untuk menjelaskan suatu hukum dari hadis tersebut, dan di samping itu untuk memperbanyak jalur sanad. Dari karya-karya tersebut di atas, yang paling populer adalah Kitab Sunan Abu Dawud. Menurut riwayat Abu Ali bin Ahmad bin Amr Al-Lu'lu'i Al-Bisri, kitab tersebut selesai ditulis tahun 275 Hijriah. Kitab ini dijadikan Abu Dawud sebagai rujukan dalam mengajarkan hadis di Baghdad, yaitu sebelum dia menetap di Basrah. Ketika kitab itu ditunjukkan kepada Ahmad bin Hambal, gurunya, dia mengatakan bahwa kitab tersebut sangat bagus. Bahkan Ibrahim Al-Harabi, seorang ulama hadis, menyatakan hadis telah dilunakkan Abu Dawud sebagaimana besi dilunakkan Nabi Dawud. Biografi Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Al-Dahak Al-Sulami Al-Buhi Al-Tirmidzi. Namun beliau lebih populer dengan nama Abu Isa. Bahkan dalam kitab Al-Jami' Al-Sahihnya, ia selalu memakai nama Abu Isa. Adapun penisbahan yang melekat dalam nama Al-Tirmidzi, yakni Al-Sulami dibangsakan dengan Bani Sulaim dari kabilah Ailan. Sementara Al-Bughi adalah nama tempat di mana Al-Tirmidzi wafat dan dimakamkan. Sedangkan kata Al-Tirmidzi sendiri dibangsakan kepada kota Tirmiz, buah kota di tepi sungai Jihun di Khorasan, tempat Al-Tirmidzi dilahirkan. Tokoh besar Al-Tirmidzi lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada malam Senin, tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah di desa Bugtakat kota Tirmiz dalam keadaan buta. Itulah sebabnya Ahmad Muhammad Syakir menambah dengan sebutan Ad-Darir. Karena Al-Tirmidzi mengalami kebutaan di masa tuanya. Ia mengalami kebutaan setelah mengadakan berbagai perlawatan dalam mencari hadis Nabi dan setelah menyelesaikan kitab Al-Jami' Al-Sahihnya.
Al-Tirmidzi banyak mencurahkan hidupnya untuk menghimpun dan meneliti hadis. Beliau melakukan perlawatan ke berbagai penjuru negeri antara lain Hijaz, Khorasan, dan lain-lain. Adapun ulama yang menjadi gurunya adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahawayh, Muhammad bin Amru As-Sawaq Al-Balki, Mahmud bin Gailan, dan masih banyak lagi. Adapun murid-muridnya adalah Abu Bakar Ahmad bin Ismail Al-Samarkandi, Abu Hamid Ahmad bin Abdullah, dan lain-lain. Di kalangan kritikus hadis, integritas pribadi dan kapasitas intelektual Al-Tirmidzi tidak diragukan lagi. Al-Hakim Abu Ahmad berkata, "Aku mendengar Imran bin Ailan berkata, sepeninggal Bukhari tidak ada ulama yang menyamai ilmunya, kewaraannya, dan kesuhudannya di Khorasan, kecuali Abu Isa Al-Tirmidzi." Metode Kitab Al-Jami' Al-Sahih. Judul lengkap Kitab Al-Jami' Al-Sahih adalah Al-Jami' Al-Mukhtasar min Al-Sunan Ar-Rasulillah. Meski demikian, kitab ini lebih populer dengan nama Al-Jami' Al-Tirmidzi atau Sunan Al-Tirmidzi. Dalam meriwayatkan hadis, Al-Tirmidzi menggunakan metode yang berbeda dengan ulama-ulama lain. Pertama, mentakhrij hadis yang menjadi amalan para fuqaha. Maksudnya, Al-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis kecuali hadis yang diamalkan oleh fuqaha. Yang kedua, memberi penjelasan tentang kualitas dan keadaan hadis. Adapun sistematika kitab Al-Jami' Al-Sahih ini disusun berdasarkan urutan bab fikih, dari bab Thaharah seterusnya sampai dengan bab akhlak, doa, tafsir, fadail, dan lain-lain. Dengan kata lain, Al-Tirmidzi dalam menulis hadis dengan mengklasifikasikan sistematikanya dengan model juz, kitab, bab, dan subbab. Secara keseluruhan, kitab Al-Jami' Al-Sahih atau Sunan Al-Tirmidzi ini terdiri dari 5 juz, 2376 bab, dan 3956 hadis. Menurut Al-Tirmidzi, isi hadis-hadis dalam Al-Jami' Al-Sahih telah diamalkan oleh ulama Hijaz, Irak, Khorasan, dan daerah lain. Kitab Sunan At-Tirmidzi ini memuat seluruh hadis kecuali hadis yang sangat dhaif dan mungkar. Melalui kitab Al-Jami' Al-Sahih ini pula, Al-Tirmidzi memperkenalkan istilah hadis hasan yang sebelumnya hanya dikenal istilah hadis sahih dan hadis dhaif. Kriteria ini dengan konsisten diaplikasikan Al-Tirmidzi dalam kitabnya tersebut. Itulah sekilas penjelasan tentang Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.